Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syarif Hidayatul Alfiansyah dari apa namanya? Peserta bootcamp website. Saya akan mempresentasikan final project saya. Final project saya berisi website tentang aplikasi tiket bernama Entrance. Ini adalah halaman homepage. Berikut ada fitur events yang berisi kartu events, ada judul, tanggal, dan juga lokasi, serta harga. Lalu berikutnya ada tempat, Venus, dan sekarang kita akan mencoba register. Yes. Ya, ini adalah tampilan jika login sebagai customer atau pembeli tiket. Masih sama seperti halaman awal tadi. Lalu di sini ada bagian events page. Bisa apa filter price, misal di bawah 200.000 atau di atas 500.000 bisa diatur. Lalu bisa filter kategori juga, misal ada musik, workshop, seminar, dan juga tag. Berikutnya ini ada partnership tempat untuk pengadaan event, misalnya Stadion GBK, JIS, dan lain-lain. Di sini ada tentang entrance seperti ini. Lalu di sini adalah untuk melihat tiket yang telah dibeli oleh customer. Tapi di sini kita belum ada, jadi kita coba untuk membeli dulu. Misal yang ini yang harga 550.000, kita beli sekarang. Kita isi kontak informasi dulu. Ya, ini adalah tampilan midrange. Lalu kita coba bayar menggunakan BCA Virtual Account. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini udah payment sukses. Tinggal tunggu status page ya. Dari direct ke status page payment successful. Dan bisa langsung lihat
order yang tadi tiket. Dan untuk melihat tiket di sini ada barcode, ada date purchase sama total paid. Lalu sekarang kita akan ke organizer page. Sini saya sudah ada untuk organizer page. Mungkin seperti yang buat Ya, event. organizer ini untuk yang membuat event. Di sini adalah tampilan dashboard. Ada summary total transaksi, total pendapatan, dan tiket dibatalkan. Ini adalah event yang aktif saya buat. Maksudnya yang dibuat oleh user ini. Lalu di sini atau baik di manajemen event kita bisa lihat detail page, detail event page. Ya, di sini ada informasi kalau tiketnya publish, ini adalah title, lalu ada lokasi dan tanggal pelaksanaan. Dan di bawahnya ada daftar tiket dan bisa langsung tambah tiket. Ini harusnya ada ini. Ya, harusnya ini ada, kena course. Nah, lagi ya. Ya, Oke, nanti ini bisa kita ini berarti tadi ya, untuk yang nambah tiket nggak ada masalah. ya. Di akhir aja kita coba lihat di bagian kalau buat event baru bisa buat dia. Ya, ini buat event baru. Kita pakai ini aja, fake filler, extension fake filler. Lalu di sini bisa di draft, sembunyikan atau publish. Ya, ini event sudah berhasil diterbitkan dan event muncul di paling atas. Lalu di sini juga bisa edit event. Nah, ini bisa edit event, bisa misal dibikin draft. Ya, event sekarang udah statusnya draft. Lalu berikutnya ada manajemen tiket. Ini Trouble ya. ya ini sepertinya juga kena course. Ya, ini kena course juga. Ini bisa kita coba versi lokal yang itu. Iya. Lalu berikutnya adalah riwayat penjualan. Di sini ada total tiket terjual 8 tiket dan total pendapatan bersih 2.300.000. Ini adalah info orderannya. Lalu berikutnya kita akan ke admin page. Ya, ini adalah tampilan admin dashboard. Summary-nya beda seperti untuk organizer dan admin. Admin di sini ada total transaksi keseluruhan. Di sini ada 15 order sukses dan terjual 15 juta. Lalu berikutnya adalah total event aktif saat ini ada 9. Dan ini adalah mitra penyelenggara, ada 6 organizer. Lalu berikutnya ada data kategori. Dan di sini bisa kita langsung buat aja. Misal konser, ya di sini udah muncul konser aktif. Sebenarnya di sini juga bisa sih ditambah kategori, ya, mirip sama yang tadi. Ya, ada dua cara. Kita buat lalu. Nah, Ini misalnya kategori pelatihan buat baru.
Oke, Ya, berarti yang membuat kategori ini hanya si admin aja ya? ya hanya admin. Jadi nanti organizer hanya tinggal pilih kategori. Lalu di sini ada hapus permanen. Oh, gagal. Ini ada error mungkin ini. Ya, sepertinya ada error. Oke, kita coba nanti kita cek lagi di konsolnya mungkin ada seperti Ya, ya tadi kita, cek tadi di konsol nah, lihat ada errornya si error saya. oh bukan ini Microsoft. error. Oh, jangan-jangan ini betul. Jangan-jangan udah ke delete sebelumnya. Soalnya not found di sini. Not found datanya nggak ketemu. Coba deh di refresh. Masih ada. Oh masih ada ya. Betul betul. Tapi dia masuknya nggak probable. Lain itu udah kayak Giro ada di Ya, Esos coba deh. Itu tuh Giro Esos. Oh enggak dia sorry. Ah, saya nih header ya. apa ya? Gitu. Tuh headers, cookies, request ya. Ya. Coba kita lihat dulu. Response-nya ada tuh cookies. The root is not could not be found. Ini dari Laravel. Kalau kita lihat itu message, exception. Jadi ini Laravel admin kategori setuju itu enggak ada. Nanti kita cek aja ya di Laravel. Ya. Coba kita cek deh. Nggak apa-apa sekalian deh. Jadi kita tidak harus kalau kita lihat yang delete apa API resource kali Oh ya, belum dibuat sih. Admin kategoris nggak ada di sini. kategori Belum, ini cuman ada sama summary berarti organizer. buat pengembangan selanjutnya aja. Ya, Kalau lu. yang free yang stop admin kategori kemarin dia pakai kategori kan mas Ya, kayaknya masuk langsung kategori pas staff. itu kan Ya, tapi untuk yang apa namanya di event page-nya, admin kategori page di sini belum dibuat. terus sebenarnya Oh, nggak usah. ya sebenarnya nanti gini ketika mas udah punya nih kayak kategori API resource mau Ya, dia dari page admin mau dia dari page itu dia tetap aja kayaknya ada di situ mas oke. itu Ya, tahu sih dibuat sama hasil aja ya berarti nanti tinggal diukur aja simple situ ya. Lanjut. Berikutnya ada page management event. ya ini berarti dia bisa melihat semua Ya, dia event seluruh penyelenggaraan iya bisa melihat semuanya. Dan kalau lihat detail di sini admin nggak bisa edit, nggak bisa ganggu ini apa namanya ini gitu ya. publisher ya, organizer, sama nggak bisa nambah tiket. Tapi admin berhak menghapus jika ada yang apa namanya nyeleneh Iya nama jika event ada event ya, yang dirasa yang tidak proper gitu ya ya tidak proper bisa dihapus bisa saja. dilihat enggak apa CL juga ya Iya. nah ini kita cek juga nih di konsolnya kita coba ya biar nanti kita coba perlu Nanti apa sekarang? cek pengen lihat konsol. Oke, dia sama ya. Tadi cuma kalau di sini unauthorized katanya. Nah, Oh saya ya, coba cek. Jadi kayak disangka kayak belum login gitu. oh ya. Mungkin buat yang nggak kenal itu gimana? Nanti kita cek aja. Berarti percobaan kasih mas juga. Nah, ini berarti dia ya, tapi kalau di lokal bisa. Boleh coba ya. Belum dicoba. Nanti. Ini ada manajemen tiket ini apa?
Coba konsolnya di close dulu aja. Oh ini bisa juga ngapus tiket ya. Iya, bisa hapus tiket. Si, Tapi tapi ini yang belum. Oke. ya sama, Oh ya, ya mau sama kan di masih sini ada ya. keluar tuh error dari VPN. Ya, Ini agak kurang. Oke. Nah, oh, ini lalu berikutnya ada admin bisa melihat daftar organizer dan admin bisa suspend organizer yang tidak bertanggung jawab misalnya. hmm, eh Misal ini suspend. Nah, oh, sedih. dan bisa aktifkan aku juga kalau Hmm. Kalau di organizer. udah Iya, ya benar gitu. iya. Saya lupa satu lagi, admin juga bisa ngecek halaman utama misalnya ada error dan bisa balik lagi ke admin panel. Jadi sini saya ini bisa beli tiket ya. Eh, Kayaknya bisa sih. Bisa, Jadi semua si organizer, si admin, si user ini mereka semua bisa beli tiket ya sebenarnya. ya bisa. Ya, sekian dari presentasi saya. Sabar kan? Sekian aja. Nah, oke. So, thank you banget ya. Berarti ini dari Mas Karin udah ada semua ya dari halamannya ya. Iya, Walaupun tadi kalau kita lihat ada beberapa yang error karena course di situ ya. ya, Oke, emang course course, sama course udah. ini ketika kita deploy emang selalu jadi problem kayak ataupun ketika deploy masih sering kayak gitu. Ya, Cuma nanti kalau kita lihat sebenarnya kalau kemarin dari kuliah dari projectnya gitu ya, sebenarnya masnya udah implement si course-nya cuman mungkin udah dipakai secara masif gitu ya. Jadi ya, harus tetap satu-satu untuk kemarin-kemarin bisa ya. ya. Tapi nggak apa-apa lah. It's very good, pretty good project gitu ya. Tadi berarti di sini pakai tech stack-nya mas. Untuk backend-nya apa nih? Backend-nya Laravel, Oke, berarti terpisah nggak sih di sini kalau kita lihat ya? ya terpisah. Jadi Laravel untuk API-nya, API, lalu frontend, frontend menggunakan frontend React, React.js ya. ya React.js. Oke. Ehm, di sini coba kita cek lagi. Di sini kayaknya tadi kalau boleh juga pakai Metrans ya berarti. Ya, Walaupun sih kalau kita lihat juga Metransnya mungkin coba dicoba lagi deh mas. Aku mau coba beli tiket lagi pakai apa ini nggak apa deh. Aku ini nggak mau beli tiket. Ya, coba dia beli tiket konser deh. Brosmore coba ada nggak yang konsernya namanya betul? Kan itu dummy. ya ini dummy versi. Itu dari mana? eh Jakarta Tech Conference sih. ya Jakarta Recon. Oh boleh. Oh kita coba beli tiketnya. Ini belum ada yang reguler. Oke, beli tiket. Efek dulu bisa. Coba di pay. Tapi ini tadi udah coba, ini harus Jadi ini nggak bisa ya. aneh. Oke. Di Ya, pay coba. sekarang kita coba pay. Ini kan harganya 800.000. Saya sudah tambahkan admin fee, nanti di sini jadi 805.000. Oh gitu. Admin ini itu dihitung dari mana? Eh saya Emang sengaja aja gitu. sengaja dibikin 5.000 aja gitu Oh, di back end. sih. Iya, Jadi platformnya Mas minta 5 bulan gitu. iya, Oh. Tapi dari mitranya kayaknya ini nggak ada admin nih. iya, Coba di copy. Nah, di sini kita coba ya, coba simulasi karena ini masih testing ya, Mas. iya. Ini masih sandbox. Bukan. Berarti saya kalau transfer beneran nggak bisa ya. Iya, nggak bisa. Oke, coba di pay. Oke, terus sukses. Ya, ini payment sukses. Oke, tarik ya. Lalu nanti akan redirect ke payment status, payment successful. Nice. Nah, dan bisa langsung lihat tiketnya. Atau mau Coba kita lihat ya. mau browse yang lain juga bisa itu. Hmm. Coba kita lihat tiketnya.
Di sini ada QR, cuman belum di, Belum di implement ya, ya belum di diimplement, ini. ya hanya seperti ini aja. Damnya. Tapi ini Ya kan dummy. sebenarnya dua tiket ya. Ini langsung dua harusnya kali ya. Nanti sebenarnya sih mau diimplement bisa langsung lihat, kan tiketnya nanti detailnya sama gitu. Oke, ordernya sama ini Iya, kalau sebenarnya. iya. Nanti pengennya sih dibikin kayak gini nih, dalam bentuk kayak begini misalnya. Mau jadi kayak Iya, tiketnya ada dua gitu misalnya. iya nanti Jadi ya. menarik banget. Oke. Nah, paling aku terakhir aku mau coba bagian teknisnya aja, Mas. Mau coba cek dari kodenya nih. Mana ada lengkap atau ada review ya. Jadi kalau Iya, kita lihat di sini repositorinya itu ada dua folder nih. Coba aku mau cek. Ya, ada order ada front end ya. iya, Berarti kita coba masuk ke backend dulu deh yang lebih simpel. Jadi si backend ini kalau kita pakai Laravel ya, iya pakai ada Laravel. beberapa controller dimasukkan ke dalam folder API. Oke, nice. Hmm. Oke, ke bawah dikit. Aku mau coba lihat dari roots-nya dulu, Mas. Ini ya, yang lagi dibuka. Ini roots-nya, iya. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, berarti autentikasinya pakai apa, Mas? Web controller. Autentikasinya kayaknya pakai pakai Sanctum ya, Mas? Iya pakai Sanctum. Pakai Di Laravel ya? ini Sanctum, oh Sanctum. Iya. Oke, itu berarti udah bisa, oh, bisa kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat, kita pakai API resource juga di sini ya. Iya, Untuk di karena si controller ini nanti pakai emang buat API, jadi di sini pakai API resource. Ini juga kelihatan ada accept juga ya. iya. Accept ini maksudnya. Jadi ada tadi di atas tuh ada only. Di atas kalau Boyar only show sama index, kayak tampilin data eventnya gitu. Jadi di atas ini root public ya. Iya, root Jadi public. kalau di belum harusnya masih bisa lihat ya. Iya, Oke, jadi di sini yang public adalah event index sama show. iya. Event index sama show itu maksudnya ada Hmm. event index sama show itu biasanya buat apa sih? Biasanya buat tampilan event ada apa aja, misalnya ini kayak ada User apa eventnya ada apa aja gitu ya maksudnya. data event. Nah, kayak gini. Oh, ini store ya. Oke. Di sini coba kita lihat model dari kontrolnya mana? Oke, lihat. Sorry, kita coba. Oh, oke, aku sini mungkin mau nanya gitu. Jadi event ini kan punya dia beberapa apa nih public content kategori user tickets order itu maksudnya apa, Mas? Kita sebut sebagai apa sih ini kalau dalam database? Hmm. Atau kita ambil satu deh, gitu ya. Kita ambil tiket aja deh. Ya. Nah, kalau kita lihat events ini adalah dia punya hubungan Oh, ini relasi ya, relasi. yes relasi dia punya hubungan Relasi langsung dengan tiket. ya dengan tiket user. Nah, ini kalau kita lihat di line keempat gitu ya, kita ada activities event gitu ya. Di situ ada event ya. Ya. Si event ini katanya has many tickets ya. Berarti maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan event has many tickets? Oh, ada eh kalau kita di database kita sebutnya one to many sih. untuk ini. Iya, one Oh to iya, many. dari apa sih namanya ini? Jadi si event. Si event ke tabel tiket yang ada banyak apanya. Nah, jadi kita baca gini. Event mempunyai banyak tiket. Has many. Iya, Jadi satu event itu bisa punya banyak banyak tiket tiket. itu Iya, maksudnya ya. iya. Nah, terus kalau yang kita lihat yang kategori user order coba tadi ya. Kalau kategori dulu deh. Maksudnya apa?
Ini Ya, di situ eventnya di- event ini belongs to kayak kategori dia di mapping ada di dia terhubung dengan terhubung dengan apa tabel kategori ya. dia cuma dengan kategori kategori itu bisa punya kan ya. Jadi Iya, kayak kebalikannya gitu. ya kebaikan. Nah itu yang user juga sama berarti setiap user bisa punya Ya, terus kalau kita emang terjawab. order Itu order post dia. event bisa punya banyak order. Ya, jadi bisa punya order ya. Ya, Oke, nice. Di sini kita cek lagi. Lalu pengen lihat sebenarnya penasaran di payment controller. Karena kan si payment ini yang mengaplikasikan si transfer itu ya. ya. Tuh. Oke. Sini kalau kita lihat ada konflik dengan transfer iya. Konflik dengan transfer ini diambil dari mana? Dari sini config maintenance. Ya, Nah, server ini diambil dari berarti dari Mitrans ya? ya, diambil dari website Mitrans nih. Dari jasa Mitrans ya? Ya, Oke, 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 oke. Oke, terus kita coba ke payment lagi, aku mau cek sedikit. Oke, ke bawah. Itu ya. Kalau sini ada pengecekan signatur gitu ya, untuk ngecek apakah transaksi yang dikirim itu benar atau salah gitu ya. ya. Oke, yuk kita coba lagi. Oke, determine the final status. Status capture, terus tergantung dari fraud atau enggak tadi. Ya, Oke, boleh. ini upload status. Nah, yang satu lagi mungkin yang aku mau tanya kan gini, namanya Mitrans dia kan kita pakai third party, Ya, yang pasti dia nggak pakai website kita dong. Nah, ya, ketika pembayarannya itu berhasil, berarti dia ngirim suatu data ke server kita supaya tiketnya ini settle gitu ya mas. ya, Nah itu di mana tuh mas? Si notification ini masuk ke mana Pak? Jadi ketika kita bayar tiket nih, lah lunas gitu ya. ya. Ini kan si ordernya kita bikin jadi settlement ya. Di Laravel masuk ke mana? Kira-kira? Di Laravel. Ya, di Laravel tapi bagaimana itu? Untuk ini kita bisa coba ke log dulu paling. Berarti itu PHP. Kita lihat yang notification di API.php mana notification. Kalau notification juga. Ini Nah ini kita lihat ada ya ternyata ya kayak notification. Walaupun di sini sih dia nggak pakai authentication karena emang bisa diakses dengan ini ya. Apa dia karena diakses sama Mitrans jadi nggak kita kasih authentication ya. supaya si Mitrans bisa akses. Oke, good, good enough. Kita coba lihat yang front end aja nggak apa-apa. Ini ada komponen, ada Oke, itu page. dijelaskan ya ini ya, struktur folder dari Ya, React.js nya satu-satu struktur. tuh. Dari aset dulu mungkin apa itu aset? Ini aset untuk foto. Oke, oh, oke. Lalu di sini komponen ada layout seperti layout admin, navbar, dan lain-lain seperti scroll. Scroll juga ini ada. Oh, Lalu ini untuk ini kali ya, untuk yang bisa digunakan terus-menerus ya. iya,
Langsung layout ternyata di sini. Layoutnya langsung di komponen, nggak di laptop. Iya. Nah, ya bisa dipindahin deh. Lalu berikutnya ada di page ada folder untuk admin dan organizer. Lalu di bawahnya Halaman-halaman kali. ya halaman-halaman dan di bawahnya ini untuk yang akses publik itulah. Oh, oke. Tanpa login ya di Iya, tanpa luar login. folder, tapi Iya, yang di dalam folder ada admin dan organizer ya. iya. Oh, oke, siap. Di sini ada khusus admin, ada admin kategoris. Di sini untuk form, di sini untuk tampilan yang page tadi. Sini ada dashboard, event detail. Oh, lanjut aja mas. Lalu berikutnya juga ada organizer. Lanjut dulu. Selain ada pages, ada apa lagi? Lalu berikutnya saya pakai service api.t. Service ini pakai service ini sebenarnya waktu awal mas, bukan yang pakai adalah util sih. Oh iya, Nah, service ini lupa dihapus ya kemarin. Nggak mau biarin. Oke, types ini apa nih? tabs ini untuk ngasih tahu kalau user ini kalau kayak user ada ID, kategori juga untuk nanti digunakan di page ini. Lalu berikutnya ada utils api.ts. Di sini ada base URL, import meta info. Oh, tadi by the way si types ini berarti untuk mendefinisikan tipe-tipe data gitu ya Iya, yang ada tipe-tipe dalam data. list kita ya. Ada user, event, tiket segala macam dari Iya, IC. Nah, ini sebenarnya menarik nih. Tadi kalau masa punya kayak apa namanya? eh, apa course-course gitu ya, ini iya, sebenarnya sangat-sangat bisa dipakai untuk setiap request. Cuman tadi kayaknya bahasa bekasnya mah belum ya. Ada iya. yang pakai, ada yang enggak Ada ya. yang kepake, ada yang enggak ya. Sih, nanti kita bisa benarin. Kita bisa normalisasi, standarisasi ini. Ya, lagi. Lalu berikutnya ada root. Oh, oke. Ini berarti roots-nya kali ya. Iya, Apa namanya router untuk si aplikasinya kemana aja bisanya ya. iya. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Ini kita lihat lagi. Mungkin masuknya di main nih mas ya. Masuknya di main TSX ya. Jadi kalau kita lihat ada nih namanya query client provider mas. Ah, oke, query client provider. Query client provider ini dia dari mana sih mas? Ah, pakai library mas. Hmm. Ini bukan mas yang bikin. Ini library gitu. Nah, Jadi bukan mas yang coding. Dokumen gitu. Lihat di atas diimport dari mana sih? Query client provider. Coba dicek. Paling atas. di mana? Paling atas. Lihat importnya. Jadi diambil dari Tanstack, ya kan? Iya, Tanstack Query. Jadi Tanstack Query ini library untuk ngambil data sih sebenarnya dari backend supaya di depan tuh lebih enak gitu. Ya kita bisa sebenarnya loading state kayak gitu bisa dihandle sama dia. Lebih efisien lah ketimbang pakai just efek fetch doang. iya. Walaupun dari kepolisian sih masih ada yang memakai fetch ya. Si Tanstack Query ini nggak pakai jadinya gitu ya. Sebenarnya ini nggak kepake sih. Nggak pakai ya. Iya, Karena cuma sebenarnya bisa di pengembangan selanjutnya kita ketimbang pakai user fetch di depan kita bisa pakai Tanstack Query ini mas lebih iya, enak nanti. Tapi it's okay, tidak ada masalah. Oke, nah kira-kira gitu kali ya untuk Indonesia presentasinya. Aku iya, sih ada beberapa pertanyaan gitu ya. Sebenarnya ada beberapa feedback untuk mas dalam pengembangannya. Ada beberapa tadi aku lihat page-page yang loadingnya nggak terlalu kelihatan nih. iya, Jadi nggak terlalu loading total muncul ya datanya. Kan user pasti nungguin nih. iya, Itu nanti bisa diperbaikin. Nanti paling aku ada satu ini juga ketika beli tiket kan kita ngisi data kontak information mas. iya. Bisa nggak sih kita langsung sebenarnya pakai data? Bisa, bisa ya. Harusnya bisa sih. Tinggal, Jadi orang nggak harus ingin terus-terusan ini. iya, tinggal ngambil Terus data user aja nanti. benar. Nah, terus nanti masnya juga bisa bahkan gunakan terus untuk verifikasi. Jadi Iya, mas kan tadi masih pakai alert ya.
Iya. alert. Mungkin nanti bisa diganti jadi close aja supaya lebih smooth. Oke lah. Tadi aku juga udah ternyata ada Venus. Venus ini gimana nih? Venus ini maksudnya bisa di add, bisa di manage kan? Enggak sih. Atau masih dalamnya aja itu sebenarnya? Masih dummy aja. Biar nggak terlalu kosong di sini. Berarti itu dalamnya aja ya. Iya. Kayak dari ini nggak ada sebenarnya. Iya. Oke, nanti tinggal menemuin cost. Nanti aku kirim feedbacknya di WhatsApp. Dari masnya ada nggak kira-kira yang mau ditanyain atau disampaikan terkait project ini? Ini aja sih Mas masalah course. Gimana mudahnya biar nyelesain masalah course ini. Kalau emosi nanti paling kita coba standar sisi tadi lewat si utilsnya aja ya. Jadi Iya. setiap fetch akan dilakukan lewat utils ketimbang masnya harus fetch satu gitu. Iya. Nanti kita cobalah setelah ini aja untuk sekalian nanti buat WNSP juga ya si fetching ini Iya. lewat sama si gitu. Ada lagi selain ini aku coba seperti itu. Udah sih, itu aja. Yang paling ngeganggu course ini aja. Oke. Share review Iya. dari Mas Arif. Berarti udah ya. Ya udah. Thank you banget Mas Arif udah dikelarin projectnya. Iya Mas. Mungkin bisa ditutup dulu aja kali ya. Ditutup dulu maksudnya Mas Ya. Arif untuk Sekian dari presentasi proyek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.